Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari movie Kamen Rider Kiva yang berjudul Kamen Rider Kiva Movie King of the Castle in the Diamond World. Di mana di movie ini diceritakan bangkitnya raja monster dari ras Legend Dorga yang selama ini telah disegel oleh Kiva. Di mana ras ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari ras Fangayer. Hal itu pun mengharuskan Wataru dan Otoya bekerja sama untuk mengalahkannya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Cerita pun dimulai pada tahun 2008 di sebuah pameran benda-benda kuno yang akan digelar. Di mana di sana tampak beberapa orang sedang meletakkan batu yang diduga prasasti kuno. Akan tetapi, tiba-tiba beberapa orang mendapat serangan Fangayer yang muncul di sana. Dan tak lama kemudian, Megumi pun muncul untuk mengatasinya. Namun sayangnya ia tak mampu menghadapinya sendirian sehingga ia dihajar habis-habisan oleh monster itu. Saat Megumi terdesak, Nago akhirnya muncul untuk membantunya. Ia pun lantas henshin menjadi Kamen Rider Ixa. Namun tak diduga, batu prasasti sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi sesosok monster yang menyerang beberapa petugas di sana. Dengan topeng yang ada di tubuhnya, ia pun menjadikan beberapa orang di sana menjadi pengikutnya. Sementara Kamen Rider Ixa dan Megumi bekerja sama dan berhasil mengalahkan Fangayer itu. Namun tak diduga monster itu membangkitkan kembali Fangayer yang telah dikalahkan untuk menjadi pengikutnya. Setelah itu Ixa pun dihajar habis-habisan oleh monster itu. Sementara di tempat berbeda, Jiro, Ramon, dan Ricky melihat pertarungan mereka. Dengan mudah akhirnya Nago atau Kamen Rider Ixa pun dikalahkan. Hal itu pun mengharuskan Megumi dan Nago untuk mundur terlebih dahulu. Dari kejadian itu, Jiro dan Ricky akhirnya menyadari bahwa kekuatan jahat dari masa lalu telah bangkit. Beberapa hari kemudian, di sebuah sekolah SMA, Wataru Kurenai memulai harinya sebagai siswa baru di sekolah itu. Dan di sanalah ia mendapatkan teman pertamanya yang bernama Natsuki Sukue. Alasan Wataru bersekolah tak lain karena permintaan dari petugas kesejahteraan sosial yang mengunjungi rumahnya. Di sana Natsuki pun merekomendasikan beberapa klub di sekolah itu agar Wataru dapat bersosialisasi dan mendapatkan teman. Namun sayangnya hal itu sia-sia saja, karena Wataru tak berbakat untuk melakukan apapun sehingga hal itu membuatnya putus asa. Hingga suatu ketika tiba-tiba ia mendengar suara permainan biola yang ternyata itu adalah permainan Natsuki. Namun saat Wataru memuji dan menghampirinya, Wataru pun merasa aneh karena Natsuki tiba-tiba mengatakan kalau ia sangat membenci biola. Di tempat berbeda, di suatu malam, alarm peringatan dari kepolisian Kanto berbunyi. Dan ternyata di sana terdapat seorang tahanan yang bernama Sugimura yang berusaha kabur. Namun saat polisi berhasil menangkapnya, ia tiba-tiba melumpuhkan semua polisi itu tanpa menyentuh mereka sehingga Sugimura merasa aneh dengan apa yang terjadi. 3 hari kemudian Nago pun menemui rekannya yang merupakan anggota kepolisian untuk mencari tahu lebih jauh tentang Sugimura untuk memburu hadiah yang dijanjikan. Berdasarkan arsip dari rekannya, ditemukan beberapa kejanggalan yang diantaranya bahwa Sugimura tak menua sejak 22 tahun yang lalu, dan ia pun dapat melarikan diri dari tahanan yang paling ketat. Sehingga Nago menduga bahwa Sugimura merupakan seorang Fangayer. Beberapa hari kemudian Nago pun menemukannya, sehingga ia mengejar Sugimura yang berlari ke sekolah Wataru. Di sana Sugimura pun mengamuk dan menyandra Natsumi. Beruntungnya Wataru dan Nago berhasil melumpuhkan dan menangkapnya. Namun saat di perjalanan ke kantor polisi, tiba-tiba mobil mereka diserang oleh beberapa monster. Di sana kedua monster itu pun seolah menyambut Sugimura. Hal itu lantas membuat mereka kebingungan. Setelah monster itu menyerang polisi di sana, Nago pun henshin dan melawan kedua monster itu. Namun sayangnya ia tak mampu mengimbangi kekuatan mereka. Hingga akhirnya Kiva datang membantunya dan berhasil mengalahkan salah satu dari anak buah monster itu. Namun sayangnya kedua monster itu terlalu kuat, hingga Wataru dan Nago berhasil dikalahkan. Di saat mereka terdesak, tiba-tiba seseorang datang dan henshin menjadi Kamen Rider Rei. Di sana Kamen Rider Rei berhasil memojokkan kedua monster itu hingga mereka kabur dengan membawa Sugimura bersamanya. Saat pertarungan berakhir, tak diduga Nago mengenal pria itu yang ternyata bernama Shiramine.
Lalu Shin pun beralih ke sebuah kastil. Ternyata dalam tubuh Sugimura telah bersemayam jiwa Raja Iblis yang merupakan pemimpin dari para monster sebelumnya. Kembali di tempat sebelumnya, diketahui Shiramine ternyata tergabung dalam sebuah organisasi bernama 3WA atau World Wide Wing Association yang bertugas untuk memberantas para Fangire. Namun di sana Shiramine menjelaskan bahwa monster itu bukanlah ras Fangire, melainkan Legendorga atau ras monster yang lebih kuat dari Fangire. Di mana pada zaman dahulu Legendorga telah disegel oleh nenek moyang Kiva terdahulu. Dan dari cerita Shiramine, ternyata Nago pernah menjadi salah seorang anggota dari organisasi 3WA tersebut. Namun sayangnya waktu itu Nago keluar di tengah pelatihan, di mana saat itu Shiramine adalah pelatihnya. Dan tak hanya itu, Legendorga ternyata dapat mempengaruhi manusia dengan kekuatannya agar mereka menjadi pengikutnya. Dan dari kejadian sebelumnya, Nago menyadari sesuatu tentang Sugimura yang kemungkinan ada kaitannya dengan para Legendorga itu. Karena sebelumnya para monster itu memanggilnya dengan sebutan Tuan, sehingga mereka harus menyelidikinya lebih lanjut. Semua kejadian aneh yang terjadi pada Sugimura pun diduga berawal dari 22 tahun yang lalu, di mana saat itu akan diadakan sebuah konser bela sungkawa di penjara Kanto. Dan di saat yang sama Sugimura menyandra seorang pemain biola bernama Sakaki Baratoa untuk membantunya kabur dari penjara itu. Dan saat keributan terjadi, tak diduga Sugimura menemukan prasasti kuno di reruntuhan penjara bawah tanah. Dan diduga di sana ia membuka peti kuno semacam kotak Pandora, dan itu merupakan awal dari semuanya. Namun semuanya pun pasrah karena mereka tak mungkin bisa mengubah masa lalu. Namun secara tak diduga, Kifat Bed memberitahukan Wataru bahwa ia dapat pergi ke masa lalu. Karena Kastil Doran memiliki pintu ajaib yang memungkinkannya melakukan perjalanan waktu atau time travel. Di sana Jiro pun memberitahu bahwa Legendorga memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan dapat membuat manusia punah. Mengetahui hal itu, Wataru akhirnya membulatkan tekadnya untuk mengubah takdir dengan kembali ke 22 tahun yang lalu. Dengan bantuan Jiro dan yang lainnya, akhirnya Wataru sampai di 22 tahun yang lalu, yaitu di tahun 1986. Di mana di saat itu juga ia berencana untuk menemui Sakaki Baratoa untuk menghentikan konsernya di penjara Kanto agar Sugimura tak menyandranya. Namun saat bertemu dengan wanita itu, ia pun dihalangi oleh ayahnya sendiri, yaitu Otoya Kurenai. Karena Otoya mengira Wataru adalah Fangire, sehingga Wataru harus berhadapan dengan ayahnya dan juga Yuri. Namun di saat itu juga Wataru mulai menyadari bahwa Otoya merupakan ayahnya, sehingga ia menjelaskan padanya semua yang terjadi dan tujuannya datang ke masa lalu. Hingga akhirnya mereka harus tertangkap oleh pihak kepolisian karena mencuri mobil polisi. Di penjara itu Wataru pun membuktikan ucapannya pada Otoya yang masih ragu pada Wataru tentang adanya penyanderaan yang akan dilakukan oleh seorang tahanan bernama Sugimura terhadap Sakaki Baratoa. Dan beberapa saat kemudian semua yang diucapkan Wataru pun akhirnya terbukti, sehingga Wataru dan Otoya berhasil menggagalkan penyanderaan itu. Wataru yang berpikir ia telah berhasil mengubah masa depan pun lantas kembali ke masa depan. Namun sayangnya ia pun dibuat bingung karena gurunya tiba-tiba menyerangnya dalam bentuk monster yang berarti sejarah belumlah berubah. Kembali ke masa lalu, Otoya pun dibuat kebingungan karena Wataru yang tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama tak diduga sesosok Fangire tiba-tiba muncul dan menyerang orang-orang di sana. Tak lama kemudian Yuri pun muncul dan memberikan iksa knuckle pada Otoya. Seketika itu juga Otoya pun henshin dan bertarung melawan Fangire itu. Di tengah pertarungan, Fangire itu berusaha menyerang anggota polisi dengan kekuatannya, sehingga hal itu membuat dinding penjara bawah tanah itu berlubang. Dan lubang itu ternyata mengarah pada suatu ruangan rahasia di mana terdapat prasasti kuno di dalamnya. Sugimura yang telah memasukinya pun tak sengaja membuka segel peti Pandora itu, sehingga kekuatan itu merasukinya. Lalu Shin pun kembali ke masa depan di tahun 2008. Di tengah taman kota, tiba-tiba beberapa orang berubah menjadi pengikut Legendorga dan menyerang orang-orang di sekitarnya setelah mereka melihat bentuk bulan yang aneh. Dan di sana terungkap ternyata tujuan kebangkitan Raja Legendorga yaitu untuk membalaskan dendam pada anak keturunan Kiva. Sementara di tempat berbeda, Wataru dan Megumi tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang tiba-tiba berubah menjadi monster. Lalu Shin pun kembali ke masa lalu. Di sana Otoya pun mulai menceritakan tentang siapa Wataru dan tujuan Wataru datang ke masa lalu kepada Yuri. Otoya yang awalnya ragu pada Wataru akhirnya ia percaya. Dan di sini ia juga menyadari bahwa berarti 22 tahun yang akan datang dunia berada dalam bahaya. Sehingga dengan bantuan Kifat Bed, Otoya dan Yuri dibawa ke masa depan untuk membantu Wataru. Wataru dan Megumi yang sebelumnya diserang oleh sekelompok pengikut Legendorga pun sempat terdesak karena Megumi yang akan jatuh dari atas gedung. Beruntungnya Otoya dan Yuri tiba di waktu yang tepat sehingga mereka berhasil diselamatkan.
Kedatangan Otoya dan Yuri pun membuat Wataru dan Megumi sangat bahagia, karena akhirnya Megumi dapat berjumpa dengan Yuri yang merupakan ibunya yang telah lama meninggal. Di kedai kopi itu, bos pun memperkenalkan Otoya pada seorang gadis pelayan di sana yang merupakan teman sekolah Wataru bernama Natsuki Sukue. Namun setelah Otoya mengetahui nama gadis itu, ia lantas teringat nama yang sama dari Sakakibara Toe, yang sebenarnya bernama sama dengannya, yaitu Natsuki Sukue. Sesuai dugaan Otoya, ternyata Natsuki adalah anak dari Sakakibara Toe, namun ia sangat membenci ibunya. Sedangkan Yuri yang sebelumnya tak mengakui Megumi adalah putrinya, akhirnya menerima keberadaannya karena ia baru menyadari dirinya yang telah berada di masa depan, sehingga hal itu adalah sebuah hal yang wajar. Keesokan harinya di tengah kota, Otoya terkejut melihat tren yang sedang hits di era itu. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan Shiramine, yang mengaku merupakan penggemar Otoya yang menurutnya adalah seorang legend. Namun seketika penilaian Shiramine berubah ketika melihat Otoya yang tiba-tiba menggoda seorang gadis di dekat mereka. Namun tak diduga ternyata gadis itu adalah seorang monster legend Dorga yang menyamar. Mengetahui hal itu, Wataru pun lantas henshin untuk melawannya. Di sana 3 monster lainnya pun muncul, sehingga Kiva memanggil Baron Booster dan akhirnya seekor monster berhasil dikalahkan. Namun pertarungan masih berlanjut. Di saat Kiva terdesak, Jiro, Ramon, dan Ricky muncul untuk membantunya. Setelah berhasil memukul mundur monster-monster itu, tiba-tiba Wataru diserang oleh Kiva. Di sana Shiramine tiba-tiba henshin dan menyerang Wataru. Di saat Wataru dan Otoya terdesak, Yuri dan Megumi datang membantunya. Namun sayangnya dengan mudah mereka dikalahkan dan lantas diculik oleh Shiramine. Di mana di organisasi 3WA memang pernah mengembangkan Rider System, namun benda itu tak dapat digunakan oleh manusia normal. Sehingga Nago menduga Shiramine telah menjual jiwanya kepada Legend Dorga untuk dapat menggunakannya. Dan di sini pun terungkap alasan Natsumi membenci ibunya, yaitu karena ibunya selalu sibuk show sehingga ia merasa tak dipedulikan. Namun Otoya pun menasihati dan menyadarkan Natsumi tugas mulia yang sebenarnya dilakukan oleh ibunya dengan permainan biolanya. Sehingga hal itu pun membuat Natsumi tersadar. Di saat yang sama, Reikiva muncul dan memberitahu tempat di mana Yuri dan Megumi disandra. Hingga akhirnya Wataru sampai di kastil itu dan bertemu dengan Sugimura. Tak buang waktu, Sugimura yang sangat dendam pada nenek moyang Kiva pun lantas menyerang Wataru sebelum ia sempat berubah. Sehingga seketika Wataru berubah menjadi Kiva Flight Style dan menyerang Otoya yang baru saja sampai di sana. Di sana Otoya diserang berkali-kali hingga knuckle Iksa-nya terjatuh. Tak lama kemudian, Nago yang telah berubah menjadi Kamen Rider Iksa pun sampai untuk membantu Otoya. Namun dengan mudah ia dihajar oleh anak buah Sugimura. Setelah Nago berhasil dikalahkan, di saat yang sama akhirnya Yuri dan Megumi berhasil menyelamatkan diri dan sampai di sana. Dan dengan kedua knuckle Iksa itu, mereka pun lantas henshin lalu bertarung melawan kedua monster di sana. Namun lagi-lagi Sugimura memerintahkan Wataru yang telah menjadi pengikutnya untuk menangkap mereka. Namun Otoya pun menghalanginya melakukan hal itu. Sehingga akhirnya dengan perasaan sebagai seorang ayah, Otoya berhasil menyadarkan Wataru hingga ia kembali ke wujud manusia. Hal itu pun membuat Sugimura semakin marah, dan ia pun henshin menjadi Kamen Rider Arc yang memiliki wujud 2 kali lebih besar dari wujud manusia normal. Sementara Wataru pun ikut henshin untuk melawannya. Di tempat berbeda, Kamen Rider Rei yang akan menyerang Megumi pun berhasil digagalkan oleh Nago yang tiba-tiba muncul. Dan dengan begitu, Megumi pun memberikan knuckle Iksa itu padanya. Hal yang sama pun terjadi pada Yuri dan Otoya. Mereka pun segera henshin sementara Wataru yang terdesak oleh serangan Arc diselamatkan oleh Kiva Bat. Dan di saat yang sama, Kiva pun lantas berevolusi ke wujud Emperor-nya. Di sana Yuri bekerja sama dengan Otoya mengalahkan monster itu, sementara Nago bekerja sama dengan Megumi mengalahkan Kamen Rider Rei. Namun Wataru bertarung sendiri hingga ia dibuat terdesak. Tak lama kemudian Otoya datang dan menyatukan kekuatan dengannya. Dengan kekuatan ayah dan anak itu, akhirnya Sugimura atau Kamen Rider Arc berhasil dipukul mundur. Tak ingin menyerah, Kamen Rider Arc pun menyatukan diri dengan Iblis Bulan dan menghajar Otoya hingga tak berdaya. Namun lagi-lagi Kiva berubah ke wujud fight style-nya dan akhirnya berhasil mengalahkan Kamen Rider Arc dengan menyatukan diri bersama Kastil Doran lalu menghempaskan Arc ke bulan. Keesokan harinya di festival Morira yang diadakan di sekolah Wataru, Wataru dan Otoya berduet menampilkan permainan biola mereka hingga membuat penonton terpukau. Namun sesaat setelahnya, tak diduga waktu di masa depan pun telah habis. Sehingga Otoya dan Yuri harus menghilang kembali ke masa lalu.
Untuk menutup acara itu, Natsuki dan Wataru pun berduet memainkan biola untuk menyampaikan perasaan mereka ke orang tuanya masing-masing. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur movie Kamen Rider Kiva kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.